Mengintegrasikan video games ke dalam kurikulum pendidikan adalah sesuatu yang membuat tujuan utama dari kurikulum pendidikan itu sendiri terwujud, membawa peserta didik keluar dari bosannya suasana belajar seperti biasa, dan mengembangkan potensi mereka sehingga mereka dapat berkontribusi nyata ketika lulus dalam sekolah formal. Hal ini membuat tim oposisi pada debat kali ini, karena dengan mereka menolak adanya integrasi video games ke dalam kurikulum pendidikan, maka mereka akan membuat peserta didik terbelenggu dalam suasana belajar yang pasif dan membosankan, sehingga pada akhirnya tujuan utama dari kurikulum pendidikan itu juga tidak akan tercapai pada akhirnya. Juri debat ini adalah debat mekanisme, di mana tim yang menang adalah tim yang dapat memberikan mekanisme terbaik untuk mengatasi permasalahan yang terdapat dalam mosi pada kali ini. Tim oposisi harus membuktikan bahwa tujuan utama kurikulum pendidikan akan tetap tercapai tanpa adanya integrasi video games ini, dan suasana belajar akan tetap menarik bagi para siswa tanpa adanya integrasi video games ini. Jika tim oposisi gagal membawakan hal tersebut, maka mereka harus jatuh pada debat kali ini. Saya akan membingkai debat ini menjadi 3 bagian. Pertama, kita ketahui dulu apa tujuan utama dari kurikulum pendidikan. Kurikulum pendidikan selalu berubah pada setiap tahun sesuai dengan yang namanya keputusan pemerintah, di mana pada kondisi terakhir di status quo, tujuan utama kurikulum pendidikan adalah mempersiapkan peserta didik agar menjadi generasi mendatang yang memiliki keterampilan berpikir kritis, kemampuan berkomunikasi, kerjasama tim, dan inovatif. Mengapa ini penting? Karena ketika mereka lulus dari sekolah formal, mereka dihadapkan dalam realita dunia kerja, di mana mereka harus memiliki kemampuan tersebut. Dan tim pemerintah akan menjelaskan mengapa kemampuan tersebut pada akhirnya dapat tercapai melalui video games ini, karena mereka akan terlatih secara bertahap dengan cara yang lebih menarik. Mekanisme itu akan kami jelaskan lewat justifikasi kami nanti. Di sini saya akan memberitahu mekanisme yang akan dikeluarkan oleh tim pemerintah. Pertama, kita melarang adanya video games dengan unsur kekerasan, konten tidak pantas, sehingga video games yang ada hanya akan bernilai edukasi. Yang kedua, ada terdapat durasi bermain, di mana pada akhirnya hal ini akan membuat durasi bermain dibatasi sehingga siswa dapat fokus pada pelajaran tersebut, atau mereka memakai video games tersebut sebagai sarana untuk melepaskan stres. Lalu yang ketiga adalah jenis video games ini akan disesuaikan oleh tingkat pendidikan dan usia. Di sini kami akan membahas tentang solusi worst case yang kemungkinan muncul dari sisi kami, yaitu terdapat perbedaan infrastruktur teknologi atau banyaknya hambatan bagi siswa yang tidak memiliki perangkat digital. Di sini kami akan memaksimalkan dana pendidikan APBN, di mana yang pada akhirnya akan mendukung infrastruktur teknologi. Baik, masuk ke dalam argumen kami. Di sini kami menegaskan bahwa integrasi adalah menggabungkan atau menyatukan. Jadi dalam artian bukan berarti kami mengganti semua media belajar yang ada pada kurikulum pendidikan tersebut, tapi kami berusaha menyatukan agar tercipta sesuatu yang lebih unggul lagi pada akhirnya. Lalu di sini masuk, mengapa mengintegrasikan video games ke dalam kurikulum pendidikan dapat dijustifikasi. Pertama, ini akan menciptakan suasana baru. Mengapa? Karena kita tahu bahwa proses pembelajaran saat ini adalah sistemnya yang sangat pasif dan tidak mampu menarik atensi siswa. Karena pembelajaran itu hanya selalu tentang guru menjelaskan secara lisan, lalu murid akan pada akhirnya menghafal tanpa mungkin mereka tahu dari mana asal materi tersebut. Ini buruk karena mereka hanya sebagai penerima informasi, mereka tidak diberikan sarana untuk berpikir kritis, ditanya mengapa pada akhirnya hal tersebut dapat terjadi, bukan? Nah, di sini seorang anak harusnya merasa termotivasi jika mereka memiliki sesuatu yang baru. Dan di sini video games dapat mencapai tujuan tersebut karena pada akhirnya mereka akan menimbulkan rasa penasaran dari peserta didik tersebut, dan pada akhirnya mereka akan berlomba-lomba untuk menguasai hal tersebut dan mencari tahu bagaimana hal ini dapat terbentuk. Dan di sini video games ini bisa lebih melepas jenuh di sekolah, karena kita tahu bahwa peserta didik di sebuah usia tertentu mereka suka yang namanya kebebasan, di mana mereka tidak ingin yang namanya terus-menerus belajar di suasana belajar yang kaku dan penuh tekanan. Kedua, ini pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas pembelajaran, di mana selain siswa akan memberikan manfaat jauh lebih banyak kepada guru. Kita tahu guru selalu dituntut dalam menjaga pembelajaran dan partisipasi siswa agar mereka semakin paham. Namun hal tersebut tidak akan efektif tanpa integrasi video games ini. Mengapa? Pertama, banyak siswa yang kurang memberikan partisipasi saat belajar karena mereka sudah memiliki mindset bahwa materi tersebut susah dan akan membosankan pada akhirnya, sehingga mereka memilih tidak menyimak guru tersebut sejak awal. Namun apabila ada integrasi video games ini, pasti ada yang namanya level kesulitan bagi para siswa, sehingga siswa akan menikmati pelajaran tersebut, dan yang paling penting suasana hati mereka saat belajar akan terjaga dan mereka akan senang untuk mengikuti pelajaran tersebut, sehingga memungkinkan ada yang namanya efektif untuk memahami atau menyerap materi. Di sini
Salah satu keunggulan yang ada di tim pemerintah, hanya eksklusif di tim pemerintah, adalah konsisten terhadap tujuan utama kurikulum pendidikan, di mana kita tahu kurikulum pendidikan itu semakin berubah, pada akhirnya mereka harus mengikuti perubahan zaman, bukan? Dan di sini zaman sudah dipenuhi dengan teknologi, jadi tidak ada salahnya kita memakai atau mengintegrasikan video games sebagai alat yang relevan dan efektif untuk mencapai hal ini. Pada akhirnya, ketika banyak sekali siswa yang sudah memiliki tablet ataupun perangkat digital, mereka bisa untuk memakai hal tersebut atau membawa hal itu sendiri. Juri, sisi mana yang lebih baik? Di sisi tim oposisi, mungkin mereka berargumen bahwa sistem pendidikan saat ini cukup efektif tanpa perlu integrasi video games. Mereka mengkhawatirkan bahwa hal tersebut pada akhirnya akan menyebabkan kecanduan dan akhirnya mereka tidak mau belajar. Tetapi hal itu hanya terjadi jika implementasi ini tidak dirancang dengan baik. Tapi pada akhirnya tim pemerintah memiliki mekanisme yang dapat mengatasi tersebut. Dan di sini terdapat perbedaan, di mana perbedaan yang pertama adalah saat siswa bermain di rumah, mereka tidak memiliki panduan untuk seberapa banyak durasi yang mereka akan lakukan. Tapi ketika integrasi video games dimasukkan ke dalam kurikulum, video games akan dikontrol oleh pendidik dengan tujuan dan metode pembelajaran yang jelas. Lalu di sini pada akhirnya siswa akan memanfaatkan hal tersebut tanpa namanya hiburan tanpa arah. Mereka akan memasukkan hal tersebut untuk menjadikan integrasi video games ini sebagai sesuatu yang lebih produktif dan edukatif. Jadi argumen oposisi tidak relevan dan ini membatasi oposisi untuk masuk ke dalam sisi pemerintah. Perbedaan utama bukan pada video games tersebut, tapi bagaimana penggunaannya dimaksimalkan untuk pendidikan. Itulah mengapa integrasi video games ke dalam kurikulum akan jauh lebih unggul pada akhirnya. Dan di sini tim pemerintah sangat menawarkan solusi yang konkret dan selaras dengan tujuan kurikulum pendidikan saat ini. Kami membuktikan bahwa video games meningkatkan keterampilan kritis ataupun kemampuan dalam bekerja sama, karena pada akhirnya mereka akan bekerja secara tim, bukan? Video games akan selalu bekerja dalam tim dan ini akan menjadi pemecah masalah mereka dan membuat suasana hati mereka akan lebih baik saat belajar. Dan ini adalah salah satu yang kami ingin tegaskan dan ingin kami fokuskan, bahwa semua siswa harus belajar dalam suasana hati yang bagus dan suasana belajar yang bagus. Kami juga menunjukkan bahwa ini tidak akan meninggalkan siswa manapun. Itulah mengapa saya bangga berdiri sebagai tim pemerintah. Terima kasih.